Halo, apa kabar sobat film? Bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat dan berbahagia selalu. Di kesempatan video ini, saya akan membawakan ringkasan alur cerita film dengan judul The Myth yang rilis pada tahun 2005. Termasuk film lama tapi tetap seru untuk kita nikmati. Bagaimana keseruannya? Yuk langsung saja kita ke alur ceritanya. Film ini dibuka dengan latar sebuah pasukan perang yang dipimpin oleh seorang jenderal bernama Meng Yi. Ia ditugaskan untuk menjemput seorang putri bernama Putri Oksu, di mana Putri Oksu ini adalah seorang putri yang akan menjadi selir Kaisar Qin. Melihat Putri Oksu yang cantik hingga membuat Jenderal Meng Yi terkesima. Namun di tengah penjemputan tersebut datang jenderal lain dari kerajaan Putri Oksu bernama Jenderal Kim. Jenderal Kim berniat menjemput kembali Putri Oksu karena ia telah bertunangan dengannya. Keinginan Jenderal Kim tersebut jelas bertentangan dengan tugas Jenderal Meng Yi dan merupakan perlawanan terhadap dinasti Qin. Karena hal itu terjadilah pertarungan antara Jenderal Meng Yi dan Jenderal Kim. Jenderal Meng menusuk Jenderal Kim hingga Jenderal Kim mengakui kekalahannya dan meminta Jenderal Meng menyelamatkan Putri Oksu. Jenderal Meng Yi akhirnya melompat ke kereta dan menarik Putri Oksu hingga terjatuh ke jurang. Scene berpindah di mana ternyata itu hanya sebuah mimpi dari seorang arkeolog bernama Jack. Ternyata Jack bukan pertama kali ia bermimpi seperti itu. Setelah itu ia mendapat telepon dari temannya bernama William yang saat ini berada di Amerika, mengatakan bahwa ia akan pulang ke Hong Kong. Dan sesampainya di Hong Kong, ia langsung menemui Jack di rumah kapalnya. William mengatakan ia sedang mengerjakan proyek tentang anti gravitasi dan mengajak Jack dalam proyek tersebut. Ide itu sendiri bermula dari buku penelitian Jack tentang kerajaan dasar, yang mana pada saat rajanya mati, jasadnya abadi dan mengapung di udara. William berniat melakukan penelitian terhadap makam tersebut, yang harapannya ia menemukan sesuatu yang dapat dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan. Jack akhirnya setuju untuk ikut ke dasar, namun dengan syarat mereka hanya meneliti, tidak boleh merusak makam. Scene berpindah di mana Jack dan William sudah tiba di dasar, di mana mereka menyelinap di antara manusia yang akan melakukan doa bersama, yang dipimpin oleh seorang manusia suci, dan terlihat manusia suci itu bisa mengapung. Akhirnya Jack dan William menemukan makam melayang yang dicari. William yang dasar emang tukang util, ia malah mencukil batu yang merupakan mata dari sebuah patung. Saat batu itu tercabut, secara bersamaan peti mati dan manusia suci yang tadi mengapung hilang kendali dan terjatuh. Peti mati yang terjatuh hampir saja mengenai Jack. Dari tutup peti yang terbuka, Jack melihat lukisan Putri Oksu yang sering ia lihat di dalam mimpinya. Karena ulah mereka, para penjaga mengejarnya. Guru tersebut mengatakan itu mungkin kenangan yang selama ini terkunci di dalam hati Jack. Jack kemudian melihat sebuah perbukitan yang membawanya kembali ke ingatan di mana Jenderal Meng Yi mengalami kedinginan ketika menjaga pintu goa, yang akhirnya Selir Li menghangatkan Jenderal Meng agar ia bisa selamat. Di perjalanan, Selir Li mempersembahkan sebuah tarian kepada Jenderal Meng yang mana tarian itu harusnya hanya Kaisar Qin saja yang boleh menyaksikannya. Hingga akhirnya mereka tiba, namun Selir Li sudah tidak ingin menjadi istri sang kaisar karena hatinya sudah berpaling ke Jenderal Meng Yi. Namun Jenderal Meng Yi tidak menjawabnya, ia hanya meminta Putri Oksu untuk melanjutkan pernikahannya dan melanjutkan hidupnya. Putri Oksu atau Selir Li akhirnya menerima permintaan Jenderal Meng, namun ia mengatakan akan tetap hidup namun hati dan cintanya hanya untuk Jenderal Meng Yi. Kembali ke scene di mana Jack berhasil kembali ke Cina setelah lolos dari kejaran orang-orang di kuil sebelumnya. Lalu diperlihatkan di mana William bersama timnya sedang meneliti sebuah batu yang William dapat di makam. Hal itulah yang menyebabkan jatuhnya manusia suci di kuil tadi. William lalu menerima telepon dari Jack yang mengajak untuk bertemu. Dan Jack akhirnya menyerahkan pedang yang ia bawa tadi ke museum karena itu adalah barang peninggalan dari dinasti Qin.
Hal itu membuat William marah karena perjalanan mereka itu dibiayai oleh perusahaan William. Maggie lalu mengajak William bertemu dengan seseorang yang 10 tahun terakhir ini menjadi donatur di perusahaan mereka. Dan memang William selama ini belum pernah bertemu dengan sosok yang mendanai penelitiannya itu. Donatur tersebut bernama Profesor Gu. Ternyata Profesor Gu ini mantan teman akrab Jack, tapi pertemanan mereka menjadi rusak karena Profesor Gu ternyata seorang penjara makam kuno. Dahulu Profesor Gu, William, dan Jack adalah satu tim, namun pertemanan mereka rusak karena Profesor Gu pernah memanfaatkan keterampilan Jack untuk mencuri makam, yang mana itu bertentangan dengan kode etik Jack yang merupakan seorang arkeolog. Mengetahui bahwa Profesor Gulah yang mendanai penelitiannya, maka di tempuran yang berkecamuk, Jenderal Meng pun tiba dan meminta Jenderal Zhao Kuang menghentikan serangannya karena ia membawa titah sang kaisar. Ternyata Perdana Menteri yang memerintahkan Jenderal Zhao Kuang itu memiliki niat terselubung untuk menggunakan pil abadi guna kepentingannya sendiri. Ia telah mengirimkan surat yang berisi perintah untuk membunuh Jenderal Meng dan memberikan keterangan palsu yang menyatakan bahwa titah kaisar yang dibawa Jenderal Meng telah dipalsukan. Jenderal Zhao yang tak mengetahui kebenarannya memerintahkan pasukannya untuk menghabisi Jenderal Meng. Merasa ada yang salah, komandan lapangan dari pasukan Zhao Kuang bernama Meng Ji memerintahkan pasukannya memberikan jalan kepada Jenderal Meng Yi untuk melarikan diri. Namun pasukan berkuda Jenderal Meng dapat dihentikan dan ia sendiri akan mencoba menghadang prajurit Zhao Kuang. Yang mana rumornya di air terjun tersebut terdapat sebuah terowongan. Terowongan itu tertutup air ketika turun hujan, hingga kelamaan membentuk air terjun seperti sekarang. Lantas Jack menyiapkan peralatan untuk memasuki air terjun tersebut. Dengan penuh perhitungan, lantas Jack melompat menuju lubang gua. Tanpa diketahui oleh Jack, ternyata Profesor Gu telah tiba di sana. Ketika Jack mengabari William bahwa ia telah menemukan pintu masuk gua, lalu ia membawa Jack ke keretanya. Dan Jack terbangun karena air mata Putri Oksu yang terharu karena mengira Jenderal Meng kembali menjemputnya. Jack pun tak menyangka kalau Putri Oksu yang selalu hadir di mimpinya itu ada dan nyata. Selang beberapa lama, muncul Jenderal Nangong dan menyerang Jack karena mengira orang asing yang akan mencelakai Putri Oksu. Namun setelah Putri Oksu menjelaskannya, ia pun mempercayainya. Dan itu merupakan wilayah anti gravitasi yang selama ini William cari. Diperlihatkan Jenderal Nangong yang menjelaskan kepada Jack yang ia kira Jenderal Meng Yi bagaimana ia bisa hidup hingga saat ini karena ia meminum pil abadinya. Dahulu pada saat mereka tiba di hadapan Kaisar, Perdana Menteri meminta mereka untuk minum pil abadi tersebut karena mereka meragukan keasliannya. Nangong pun bertanya apa yang terjadi ketika Jenderal Meng menghadapi pasukan Zhao Kuang. Jack teringat kembali akan mimpinya dan menceritakan bahwa Jenderal Meng bertempur sampai titik darah penghabisan. Oksu pun bertanya apakah Jack bukan Jenderal Meng. Akhirnya diakui oleh Jack bahwa ia bukan Jenderal Meng. Sebelum tenggelam, William meminta maaf kepada Jack dan meminta melanjutkan penelitiannya. Lantas Jack mengajak Oksu keluar dari tempat tersebut. Namun Oksu menolaknya karena Jack bukan Jenderal Meng yang selama ini ia tunggu. Oksu pun kembali ke dalam makam dan akan tetap menunggu Jenderal Meng di sana. Lalu dengan berat hati Jack menuju pintu keluar. Di scene berikutnya diperlihatkan Jack yang berhasil menyelesaikan penelitian William. Dan hasil penelitian itu dipersembahkan khusus untuk William. Dan film pun berakhir. Itu tadi ringkasan cerita dari film The Myth. Dan semoga kalian suka. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, tidak baik mengambil yang bukan hak kita. Karena sedikit saja kita mengambilnya akan berdampak banyak pada kehidupan kita sendiri. Seperti biasa, jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Akhir kata, wassalam dan permios.